Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Pertama, zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kewajibannya. Akan tetapi zakat fitrah bukanlah zakat yang dimaksud dalam rukun Islam, di mana yang dimaksud dalam rukun Islam zakat tersebut adalah zakat mal. Karena zakat fitrah meskipun jumhur mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya hukumnya adalah wajib, tetapi ada beberapa ulama seperti Daud Adz-Dzahiri menyebutkan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Meskipun yang pendapat yang terkuat tentu saja pendapat mayoritas ulama, bahkan Ibnul Munzir menukilkan ijma kesepakatan bahwasanya hukum zakat fitrah adalah wajib. Kemudian siapakah saja orang-orang yang berhak untuk mendapatkan jatah dari zakat fitrah? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya asnaf zakat fitrah atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama seperti asnaf zakat mal, yaitu 8 golongan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tetapi ada pendapat lain yang menyebutkan bahwasanya zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir dan miskin, yaitu pendapat dalam madhab Maliki, pendapatnya madhab Maliki. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan dosa dan keji yang telah dilakukannya, dan juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Dalam hadis ini disebutkan secara jelas bahwasanya maksud tujuan diwajibkannya zakat fitrah adalah sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Makanya dalam mazhab Maliki yang boleh menerima zakat fitrah hanyalah fakir dan miskin. Fakir dimasukkan dalam kategori yang sama dengan miskin. Kalau saja kita mengambil pendapat jumhur mayoritas ulama yang menyatakan bahwasanya ada 8 golongan yang bisa menerima zakat, yang mana amil termasuk di dalamnya, maka yang perlu diperhatikan adalah tidak semua orang yang menamakan diri sebagai amil itu berarti dia berhak untuk menerima zakat fitrah, atau tidak semua orang yang mengumpulkan zakat fitrah, mengelola zakat fitrah itu kemudian berhak untuk disebut sebagai amil. Amil itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm adalah, dan ini merupakan ijma para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat, yang disebut sebagai amil itu adalah orang yang ditunjuk ataupun diberi wewenang oleh pemerintah, oleh penguasa untuk mengumpulkan dan mengelola zakat fitrah. Jadi orang-orang yang bersukarela untuk mengumpulkan zakat fitrah tanpa ada penugasan dari pemerintah, maka tidak berhak untuk menerima bagian amil. Tetapi kalau misalnya dia mengambil jatah karena dia termasuk bagian yang lain, misalnya karena dia fakir dan miskin, maka dibolehkan. Tetapi dia bukan termasuk amil yang dimaksud dalam firman Allah SWT, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sedekah ataupun zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang para amil, orang-orang yang mengelola zakat tersebut. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwasanya orang-orang yang melaksanakan pengelolaan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, tetapi tidak diberi kewenangan oleh pemerintah, tidak ditunjuk dan ditentukan tugasnya oleh penguasa, maka tidak berhak untuk menerima jatah amil. Kalau kita sebagai orang yang ingin berzakat, bolehkah kita menyalurkan zakat kita melalui orang-orang tersebut? Jadi orang yang mengelola zakat tapi mereka bukan amil, misalnya di masjid-masjid atau di lembaga-lembaga yang mengelola zakat tapi mereka secara syar'i tidak bisa disebut sebagai amil, bolehkah kita menyalurkan zakat kita melalui mereka? Jawabannya boleh, tetapi sifatnya adalah sebagai taukil. Jadi kita sifatnya hanya mewakilkan mereka untuk menyalurkan zakat kita, bukan kita telah memberikan kepada amil. Maka kewajiban membayar zakat kita belum gugur kewajibannya ketika kita menyerahkan kepada mereka.
Karena sifatnya adalah seperti kita mewakilkan orang lain untuk menyalurkan zakat kita. Berbeda dengan ketika kita menyalurkan kepada amil yang memang resmi ditentukan oleh penguasa, maka kewajiban zakat kita sudah gugur. Kita tidak harus tahu kemana zakat kita disalurkan. Tapi ketika kita menyalurkan kepada orang-orang yang bukan amil, maka kita harus memastikan bahwasanya zakat kita disalurkan kepada pihak-pihak yang memang berhak. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.